semuanya, perkenalkan saya Ernisa Anggraini dari kelas A, Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 100111182328100. Di video ini saya akan membahas mengenai sosok pemimpin inspiratif di bidang kesehatan masyarakat Indonesia, yaitu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Beliau berperan penting dalam keberhasilan program vaksinasi COVID-19 nasional. Mari kita simak bagaimana kepemimpinan beliau bisa menjadi teladan bagi kita semua. Pandemi COVID-19 datang tanpa peringatan. Rumah sakit penuh, masyarakat cemas, dan dunia seakan berhenti. Namun, di tengah kepanikan itu, muncul sosok pemimpin yang membawa ketenangan dan kepastian. Ia berbicara dengan tenang, namun tegas. Ia menyampaikan data, bukan sekadar opini. Ia adalah Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, seorang dokter epidemiologi sekaligus juru bicara vaksinasi COVID-19 di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara dan kepemimpinannya menjadi cahaya harapan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Dr. Siti Nadia Tarmizi menempuh pendidikan kedokteran dan magister epidemiologi di Universitas Indonesia. Ia menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelum pandemi, Dr. Nadia telah aktif dalam program pengendalian HIV dan AIDS, TBC, dan malaria. Namun, namanya mulai dikenal luas publik ketika ditunjuk menjadi juru bicara program vaksinasi COVID-19. Dengan gaya bicara yang lugas, empatik, dan berbasis data, ia menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian pandemi. Kepemimpinan Dr. Nadia dapat dijelaskan melalui 5 disiplin dalam model kepemimpinan Peter Senge, yang menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi. Pertama, personal mastery. Dr. Nadia terus belajar dan beradaptasi di tengah tekanan pandemi. Ia memastikan kebijakan vaksinasi selalu berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Kedua, mental models. Ia berani melawan pola pikir salah di masyarakat, bahkan vaksin berbahaya atau bertentangan dengan keyakinan. Dengan empati, ia mengubah ketakutan menjadi pemahaman. Ketiga, share vision. Visi bersama yang ia bangun begitu kuat, yaitu lindungi diri, lindungi negeri. Melalui semangat ini, seluruh elemen bangsa, tenaga medis, pemerintah daerah, TNI Polri, dan lembaga internasional bersatu menuju satu tujuan, yaitu Indonesia sehat dengan kekebalan komunitas. Keempat, team learning. Dr. Nadia menggerakkan pembelajaran lintas sektor, pelatihan komunikasi risiko, koordinasi antar lembaga, dan forum berbagi data. Ia menumbuhkan budaya organisasi yang terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan. Kelima, system thinking. Ia menyadari bahwa pandemi bukan hanya masalah medis, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan komunikasi publik. Pendekatan sistematik inilah yang membuat kebijakannya menyeluruh dan efektif. Kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah contoh nyata penerapan problem-solving cycle, siklus pemecahan masalah dalam kebijakan publik. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah. Pandemi menimbulkan lonjakan kasus dan kematian. Dr. Nadia berperan mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi adalah solusi pencegahan berbasis bukti. Tahap kedua, analisis penyebab. Bersama tim, ia menemukan akar masalah, keterbatasan distribusi vaksin, munculnya hoaks, dan rendahnya kepercayaan publik. Tahap ketiga, perumusan solusi. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, pemerintah menentukan kelompok prioritas vaksinasi bekerja sama dengan WHO, UNICEF, dan Gavi. Tahap keempat, implementasi. Sejak Januari 2021, lebih dari 13.000 lokasi vaksinasi dibuka di seluruh Indonesia. Dr. Nadia memastikan komunikasi publik tetap konsisten dan mudah dipahami. Selanjutnya, evaluasi dan umpan balik. Melalui platform seperti Smile Dashboard, pelaksanaan vaksinasi terus dipantau. Hasilnya, Indonesia mencapai lebih dari 86% cakupan dosis pertama, menjadikannya salah satu negara dengan laju vaksinasi tercepat di Asia Tenggara.
Kepemimpinan Dr. Siti Nadia Tarmizi menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari jabatan, tetapi dari integritas, empati, dan kemampuan berkomunikasi dengan hati. Ia selalu menekankan transparansi dalam setiap kebijakan, karena baginya kepercayaan publik adalah fondasi utama keberhasilan kesehatan masyarakat. Dari beliau, kita belajar bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu berpikir sistematis, bekerja dengan bukti, dan bertindak dengan nurani.